Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kuliah kita SKI yang cukup lama vakum karena banyak hal yang harus dilakukan. Saya harapkan yang bertugas seperti yang dulu dibagi tetap melaksanakan tugasnya masing-masing, yaitu membuat file makalah, kemudian membuat presentasi PowerPoint seperti ini dan video presentasi, kemudian dikirimkan ke saya melalui email, sekali lagi email bukan WA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari profil beberapa sahabat pilihan. Ada 7 atau 8 sahabat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari Fatimah binti Muhammad Az-Zahra. Di sini kita mulai dari sahabiah, para sahabat perempuan, untuk memberikan kesan, memberikan nuansa bahwa peranan wanita pada zaman Rasulullah itu sangat luar biasa, sangat hebat. Mereka lah para perempuan-perempuan yang mendampingi para suaminya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari putri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah binti Muhammad, atau yang sering kita sebut sebagai Fatimah Az-Zahra. Baginda Nabi memiliki 3 putra dan 4 putri. 3 putra, yang 2 dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, dan dua-duanya meninggal pada waktu masih kecil. Termasuk putra dari Maria yang di periode Madinah nanti, yaitu Ibrahim, yang kemudian juga meninggal pada masa ketika berumur masih 1 tahun. Jadi putri-putri baginda Nabi inilah yang berumur, kemudian menikah, dan kemudian mencetak sejarah. Sejarahnya ditulis dengan tinta emas, yaitu Fatimah binti Muhammad, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang dua-duanya menjadi istri dari Utsman bin Affan, yang kemudian Utsman diberi gelar Zunnurain karena menikahi 2 putri dari baginda Nabi. Ketika putri yang kedua meninggal juga pada masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah mengatakan, "Wahai Utsman, kalau saya punya putri yang lain, pasti aku akan nikahkan kamu dengan dia. Tapi sayang, putriku semuanya sudah tiada. 2 yang lain sudah menikah semuanya, yaitu Fatimah dan putri pertama beliau, yaitu Zainab." Jadi 2 putri baginda Nabi itu yang diberi umur cukup lama oleh Allah, walaupun tidak lama dalam sampai tua, tidak, karena Fatimah pun meninggal masih muda. Fatimah binti Muhammad adalah wanita terbaik pada masa Islam. Dialah yang membuat keluarga bersama dengan baginda Nabi, seluruh keluarga Baitun Nubuwah, rumah kenabian itu semuanya masuk Islam. Istri beliau Khadijah, kemudian 4 putrinya, 4 putri beliau, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah, ini semuanya masuk Islam. Kemudian orang yang dalam asuhan baginda Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih umur muda banget, antara 6, 7 atau 8 tahun, juga masuk Islam. Kemudian budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah, itu juga masuk Islam. Jadi total seluruh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk Islam. Ini putri kesayangan beliau, putri kesayangan Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membuat senang putriku ini, maka dia membuat senang aku. Dan barang siapa yang membuat murka putriku ini, maka dia membuat murka aku." Dilahirkan beberapa waktu sebelum kenabian. Jadi saat-saat
menjelang turunnya wahyu dilahirkanlah sang putri ini, yaitu ketika sang baginda gemar untuk melakukan menyendiri, berkholwat di Gua Hira itu ya. Saat itulah Fatimah binti Muhammad ini dilahirkan, menikah dengan Ali bin Abi Thalib ya sekitar bulan Dzulqa'dah tahun kedua Hijriah ya setelah perang Badar. Jadi umur beliau ya sekitar di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah 2 tahun, menikah ya berarti sekitar 15-an tahun ya beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib ini. Nah, berarti beliau menikah tidak mudah banget, nantinya mudah banget, 15 tahun sudah menikah. Dan itu fenomena yang umum ya pada masa itu, wanita menikah pada masa seperti itu ya, laki-laki juga ya menikah dengan masa yang seperti itu juga, itu tidak bukan hal yang aneh gitu loh ya. Jadi menikah masa-masa seperti itu ya, sekitar 15 tahun beliau menikah ya. Memiliki 5 orang putra putri. Ini supaya kita kenal ya bahwa Fatimah tidak hanya memiliki Hasan dan Husain saja, tapi di sana masih ada Muhsin, ada Ummu Kulsum yang kemudian nanti akan menjadi istri dari Khalifah Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab. Bayangkan ya, ini putri dari Fatimah ya, putri dari Fatimah, Ummu Kulsum ya. Berarti dia lahir di Madinah ya, lahir di Madinah ketika sudah beberapa tahun ya di Madinah. Jadi ketika misalnya Rasulullah meninggal dunia, beliau Ummu Kulsum ini umur masih muda banget ya, masih 7-8 tahun lah ya, atau mungkin lebih muda dari itu. Dan dia menikah dengan sahabat yang bernama Umar bin Khattab yang umurnya jauh lebih tua ya. Umar bin Khattab ketika masuk Islam dia berumur selikuran ya, 20-an tahun ketika masuk Islam itu Umar bin Khattab. Nah, ketika menikah dengan Ummu Kulsum ya berarti umurnya sudah hampir 40 tahun itu Umar bin Khattab itu ya, sementara Ummu Kulsum masih muda. Nah, itu sesuatu yang wajar pada masa seperti itu. Jadi nggak ada aneh Rasulullah umur 25 menikah dengan Khadijah umur 40 ya, atau Rasulullah umur 50-an tahun ya kemudian menikah dengan Aisyah yang umurnya baru 7 tahun ya, dan kemudian hidup bersama ketika berumur 9 tahun ya. Rasulullah sudah 50-an tahun. Jadi itu fenomena gitu loh. Jadi sesuatu yang wajar-wajar saja, tidak ada yang aneh pada masa seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Jadi Fatimah tidak hanya memiliki putra 2 Hasan Husain ya seperti yang banyak disebut orang itu ya, tetapi ini Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulsum menjadi istri dari Umar bin Khattab, dan Zainab yang kemudian menjadi istri dari Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib, saudara dari atau anak saudara dari Ali bin Abi Thalib ya. Dia meninggal ya, beliau tidak berumur panjang ya. Fatimah ini meninggal pada bulan Ramadan ya, sekitar 5 atau 6 bulan sepeninggal baginda Nabi ya. Rasulullah meninggal pada bulan Rabiul Awal. Nah, di tahun yang sama pada bulan Ramadan ya, itu masih sangat pendek umur beliau ya. Umur beliau hanya hanya sekitar 24 atau 25 tahun itu Fatimah binti Muhammad tidak diberikan di umur panjang oleh Allah SWT. Jadi 3 putri dari baginda Nabi ya, semuanya berumur pendek ya. Umur Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggal jauh sebelum itu ya, ketika perang Badar. Inilah putri dari baginda Nabi ya, putri yang membersih kotoran unta ya, dari sang ayah ketika orang-orang kafir melemparkannya ke badan sang ayah ketika sedang sholat. Bayangkan ini peristiwa Makkah ya, dan dia lahir beberapa saat sebelum kenabian. Jadi masih
masih bayi ya, kecil banget gitu, 5 tahunan atau mungkin lebih kecil dari itu, dia sudah berani melakukan itu kepada sang ayah ketika sang ayah diganggu seperti itu. Ya itulah sekilas ya tentang Fatimah binti Muhammad, atau yang kita kenal dengan Fatimah Az-Zahra.